Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Kembali lagi channel kami, channel Muhammad Aris Al-Khudri. Pada kesempatan yang baik ini saya bermaksud untuk sharing gitu ya, sharing sekaligus nanti kalau teman-teman berminat silahkan untuk meminang mobil unit baru kami gitu teman-teman. Saya mendapatkan unit baru ini, Corolla Altis tahun 2009 tipenya G, otomatis itu teman-teman ya. Saya dapat dari Jakarta. Ini tangan pertama, berarti saya tangan kedua sih, tangan kedua dari baru. Ini lengkap ya ininya ya, surat-suratnya lengkap, BPKB, STNK, kunci ada semua gitu. Ini saya dapatkan platnya Bekasi, Nah ini lengkap, ini satu-satunya lengkap. Ini no repaint gitu ya teman-teman ya. Kita muter dulu deh sekeliling kayak gimana bentuknya. Ini Corolla Altis teman-teman, tahun 2009 tipenya G. Jadi di tahun itu ya teman-teman ya, ada beberapa tipe. Ini G, ada V itu yang paling tinggi ya. Terus kalau nggak salah ada J ya. J itu ada juga. Itu pokoknya aku juga kurang apal ya Altis ya teman-teman. Tapi ini unitnya yang tipe G itu teman-teman. Nah sekelilingnya seperti ini. Ini alhamdulillah cerah ya teman-teman di Purwodadi Grobogan. Sekeliling sudah. Nah ini unit kilometernya masih rendah teman-teman, 81.000. Kami pakai udah beberapa belas ribu lah ya teman-teman. Enak dipakai buat kenceng, enak dipakai buat jogging kecil itu di tol 120 140 itu masih enak teman-teman. RPM-nya masih ya 3000 itu, 3500 itu untuk 140. Nah ini mobil hampir itu ya, kalau saya kurang tahu yang baru seperti apa, cuman kalau yang ini saya merasakan kelemahannya hampir nggak ada. Walaupun mobil itu sebenarnya nggak ada yang nggak ada kekurangannya gitu ya. Semua mobil itu pasti secara lahir itu pasti ada kekurangannya. Kekurangannya menurut kami unit ini radius putarnya yang agak nggak bagus ya. Karena wajar lah ya, wheelbase-nya juga panjang, mobilnya panjang gitu ya, pasti radius putarnya juga agak kurang bagus. Kemarin kami pakai unit city car ya, saya membandingkannya, jadi jauh lah, yang apple to apple juga teman-teman. Gitu. Ini cc-nya 1800 teman-teman, VVTi. Karena setelah ini ya, setelah adiknya ini generasi ke-10, ini generasi bawahnya lagi itu double VVTi ya. Jadi VVTi-nya double. Ini VVTi-nya cuman masih satu, masih single VVTi. Jadi masih ramah pertalit teman-teman. Ini pertalit itu masih oke. Kemarin saya pakai pertalit oke, pakai Pertamax pun oke gitu. Hampir ngefeknya dikit banget. Emang sih sebentar ada suara motor teman-teman. Memang sih kalau pakai pertalit memang agak lebih kuat ya, agak lebih rosol lah istilahnya. Mesinnya no effort kalau pakai nanjakan gitu, nggak ada beban gitu. Kalau pakai pertalit agak loyo ya pasti ya. Cuman walaupun kita pakai pertalit ini masih oke. Ini konsumsi luar kota non tol ya teman-teman. Non tol misalnya saya pakai dari kemarin Purwodadi Boyolali itu dapat 14,9. Itu yang nyetir istri saya ya. Kalau misalnya saya nyetir, saya ngatur RPM gitu, dapat 15,2 15,1 itu. Kalau saya pakai di tol itu bisa 16,6. Saya panjer di kecepatan 100 sampai 120. Kalau mungkin konstan di kecepatan 90 sampai 100 mungkin bisa lebih irit, mungkin bisa dapat 17-an lah ya, 17 awal 17,1 atau 16,9 mungkin ya, sekitar dapat segitu. Karena kemarin saya pakai lari 120 110, pokoknya minimal 100 lah, minimal 140 sampai 100 sampai 140. Tapi rata-rata di 120 itu dapatnya 16,6. Itu ini nanti videonya saya sertakan ya, dari sini. Ini videonya. Oke, tadi udah kelihatan ya 16,6 km per liter. Ini mobil oke. Nah, terus secara mesin ya, mesin khas VVTi
khas VVTi itu yang single itu agak berisik gitu. Walaupun kalau teman-teman pernah punya Innova atau Avanza itu nggak sehalus mesin-mesin pada umumnya, tapi normal itu ya, nggak sehalus misalnya apa ya, Nissan gitu ya. Nissan lebih agak senyap gitu. Ini lebih berisik, tapi ya nggak terus gemertak atau rattling itu ya enggak itu ya. Nggak sampai kletek juga enggak. Cuman khasnya mobil-mobil VTi itu agak sedikit berisik gitu. Tapi nggak terus rusak ya teman-teman ya. Ini kemarin di scan juga no engine error, nggak ada error-errornya sama sekali. Secara kalau pagi saya gas juga knalpotnya ngembun, terus nggak ngebul dan sebagainya. Oke lah nih mobil. Kilometernya 81.000 saya jual karena kilometer segini tuh kalau mobil masih usia matang ya teman-teman. Walaupun tuanya ini 2009 gitu ya, 2009, tapi 80.000 itu kilometer matang itu dalam artian masih seger gitu ya. Kalau mobil lelah itu di 200.000 kilometer ke atas baru dibilang mobil lelah. Kalau di bawah 200.000 itu masih, menurutku masih enak, kecuali perawatannya nggak bener ya teman-teman ya. Selama perawatan bener, kilometer 100.000 up itu masih enak, masih oke itu. Tapi kalau udah di 200.000 km, walaupun perawatannya bagus pun, itu pasti ada part-part yang aus gitu ya, part-part yang lelah itu pasti ada gitu. Karena ya nggak bisa dibohongin kan ya, yang namanya pemakaian gitu. Nah, walaupun ini aku jualnya istilahnya jujur ya, aku nggak mau membohongi teman-teman gitu ya. Istilahnya yang penting berkah, saya berkah juga, teman-teman pun juga berkah gitu ya. Ada kelemahannya ini. Kelemahan dalam artian di usia-usia 2009 ini kelemahannya apa? Mungkin nggak cuma mobil ini ya, tapi all mobil ketika tua ada kelemahannya. Kelemahan yang pertama itu karet-karetnya udah getas teman-teman. Yuk kita ambil karet. Ini aku reviewnya nggak urut apa ya teman-teman ya. Yang ada di kepala ya tak omongin gitu aja. Nah, walaupun catnya ori, nggak ada istilahnya, nggak ada repaint. Ya repaint pojok-pojok ada di ini, bempernya ada yang repaint. Nah, misalnya ini itu getas lah teman-teman. Nih kelihatan nggak? Kayak ini getasannya teman-teman, bisa diganti ya, gini itu bisa diganti. Kalau misalnya teman-teman berminat, ini bisa diganti. Ini dari baru teman-teman, 2009. Nah kalau ada penjual ini baru semua, ini berarti udah diganti semua ya. Malah saya khawatir ya, kalau mobil itu jual beli mobil, kalau yang jual nggak mengdisclose ya, nggak mengungkapkan jeleknya itu ya susah kita belinya gitu. Ini aku belinya di tangan pertama orang pemakai pribadi teman-teman, pemakai pribadi, dipakai suami istri itu ya, udah sepuh orangnya, udah umur berapaan ya, 60-an kalau kemarin dulu itu aku beli. Nah karet-karetnya itu udah getas tuh ya, ini karet-karetnya juga udah getas, bisa diganti, nggak mahal sih kalau. Tapi bodi kaleng semua teman-teman, bodi nggak ada yang istilahnya jempulan-jempulan tuh enggak. Ini bodinya masih oke. Kita dari depan. Nah, dari depan nih kelihatan teman-teman, ganteng teman-teman, ganteng banget. Ini aku ungkapin dulu harganya ya. Aku jual di harga 117 nego. Ini pajak panjang di bulan Maret 2024. Ini nanti bisa di perpanjang teman-teman kalau misalnya teman-teman mau. Ini 2024 masih oke, Maret 2024 masih on pajaknya. Ini baru kemarin sih kita macekin. Pajaknya berapa? Ini 2,4 juta rupiah. Itu di Bekasi. Kalau teman-teman bawa ke Jawa Tengah harusnya lebih murah ya teman-teman ya. Ini di daerah Purwodadi Grobogan. Kalau teman-teman di misalnya di Kudus atau Blora atau daerah sekitar Platkal itu ya harusnya lebih murah ya teman-teman ya. Gitu. Ini belum saya balik nama sih teman-teman. Ini ringnya banyak pakai ring 16. Kondisi bannya ya aku bilangnya 70% lah. 70%. Ini ring 16. Ya profilnya ring 16 lah ya. 20555 ring 16 ya. Ini ring 16, catnya ori, catnya tuh. Catnya itu masih ada, ini kotor teman-teman, mobil kurang tak cuci. Ini masih kotor emang. Tuh. Kotor banget tuh. Tuh. Kotor. Memang kemarin baru tak pakai ya. Hari Ahad kemarin jalan-jalan. Terus semua fungsi elektrik itu oke teman-teman.
semua fungsi elektrik oke. Ban depan, ban belakang ini cakram, keduanya cakram, jadi pakem sekali. Ini ABS EBD ya teman-teman ya, ABS. Jadi mobil tahun segitu istilahnya udah ada teknologi kayak gitu ya, mobil kelas elit lah ya teman-teman. Ini dengan harga 117 ketimbang teman-teman ya, maaf ya aku bukan nyacat lah ya, ketimbang teman-teman beli LCGC nyaman ini teman-teman. Ini di punggung saya kemarin pakai Jakarta Prodadi nggak capek teman-teman, nyaman. Lari 140 tuh ya masih enak, sampai Semarang Jakarta cuma 6 jam gitu ya. Nyaman, hemat juga 16,6 km per liter. Kalau LCGC ya memang lebih irit ya, 18-an itu. Cuman tongkrongannya beda teman-teman. Kalau pakai ini di mall gitu, wah ini diprioritaskan ya. Kaca Vikul itu ya. Kaca nggak ada yang nggak asli, semua asli Toyota. Ini made in, mobil ini CBU ya teman-teman ya. Ini dibuatnya bukan Cikarang knockdown ya, bukan CKD. Ini CBU Thailand teman-teman. Karena zaman dulu itu Toyota masih belum itu ya memproduksi unit-unit mewah di Indonesia gitu. Walaupun Indonesia juga kalau buat mobil bagus pun juga bisa. Banyak mobil-mobil dari Indonesia yang diekspor juga. Tapi tahun segitu masih belum ada teman-teman. Ini mobil made in Thailand. Catnya ori. Aku nggak itu ya. Silakan teman-teman nanti kalau mau cek sendiri. Yang jelas ini bukan tabrak. No tabrak, mau depan belakang nggak tabrak. Ini kondisi dalamnya. Kondisi dalamnya matic teman-teman. Matic tuh. Ini kotor kemarin di jalan-jalan. Saya kalau nge-review nggak tak bersihin dulu emang teman-teman. Beda kelihatan kalau kotor kayak gimana gitu. Nah, ini udah kiles teman-teman ya. Tuh, start engine. Kita start dulu. Start dulu. Tuh, kilometernya 81.053. AC dingin teman-teman. AC ini digital ya teman-teman ya, enggak manual kompor itu enggak. Nih. AC-nya udah digital. Cuman enggak ada penghangatnya. Masih 28 derajat. Nah, ini masih oke lah. Ini radio juga masih sip. Masih nyala. Walaupun siarannya kemeresek ya kalau di sini. Nah, ini. Nah, ada. Terus ini soft touch itu ya, empuk, ini empuk. Nih kondisi dashboardnya nih. Dashboardnya masih empuk, istilahnya bagus nih. Laci-laci penyimpanan ada, ini kayak Innova deh aku lihatnya. Oh kotor. Terus nah ini ada yang 3M juga, 3M-nya yang depan. Ini 3M. Ini 3M, yang ini Vikul. Ini Vikul, ini 3M. Nah, ini oke, bahasa aksara Thailandnya kayak gini nih. No Coroko itu ya. Nggak paham juga dibacanya apa. Ini made in Thailand gitu teman-teman. Nyala semua kelistrikan nih, lihat ya. Nah, nyala, lampu nyala, ini juga nyala. Nah, ini nyala kan? Nyala. Jadi semua listrik oke, nyala. Tuh nyala. Ini harus dibuka dulu kacanya kalau pintunya. Spion kok spion apa? Kaca nyala tuh. Nah, ini juga. Nah, ininya itulah ya teman-teman. Nanti cek sendiri satu-satu ini. Nah, ini retract. Listrik kan nggak ada error sama sekali. Mesin sip sama sekali nggak ada error. Suhu itu kami pakai itu masih itu ya, masih normal, di bawah normal itu ya. Ini mobil halus teman-teman, catnya juga masih ori, nggak bekas tabrak. Kalau bekas tabrak itu pasti kayak gini-gininya hilang tuh. Ini udah hilang kan, kita cek di kletek nih.
Saya kelihatan itu. Lihat mesinnya ya teman-teman ya. Ini agak kotor mak mobilnya. Saya beli mobil tuh pasti di pemakai pribadi. Jadi no salon gitu ya. Kalau udah di salon tuh susah. Ngecek rusaknya susah. Wah, halusnya kayak gini mesinnya lah. Udah kayak mesin tahun 2009. Saya ya teman-teman ya. Tuh. Kondisi mesin nyala. Ini bekas kena wax. Tak tanyain tuh yang punya itu dikasih itu loh, apa namanya wax itu apa ya? Lilin apa itu namanya? Yang buat pelapis ini loh, body. Kena putih-putihnya. Nah, ini. Radiator oke, aku nggak mau buka ini karena panas nih. Tak pakai muter-muter dalam kota tadi. Nyari balon CFD anak-anak. Nah, ini halus mesinnya, AC-nya jos. Ini dibersihin itu udah kayak mobil dealer lagi gitu. Belum lagi gitu. Mobil kalau udah nggak normal itu pasti boros, itu udah pasti itu satu boros. Ini kebukti 16,6. Nanti videonya udah ya dia harusnya udah aku upload. Terus sini teman-teman, itu yang paten ya teman-teman ya. Ini cek kompresi, ini copot. Jadi gini teman-teman ya, ini aku sharing ya nih teman-teman ya. Walaupun teman-teman nggak beli mobil ini juga nggak apa-apa. Kalau misal teman-teman mau beli, pastikan yang pertama risiko yang paling harus dihindari yang pertama adalah legalitas teman-teman. Legalitas itu apa? Jadi teman-teman harus membeli mobil yang legal. Legal dalam artian STNK-nya ada, BPKB-nya ada, asli dan sesuai antara nomor mesin, nomor rangka, itu match antara dokumen dan fisik, itu wajib. Percuma teman-teman mau beli mobil baru kinyis-kinyis tapi legalitasnya nggak sesuai, itu percuma. Harganya nggak, ya istilahnya mobil bodong itulah istilahnya ya. Yang kedua, itu resiko pertama legalitas ya, itu paling tinggi. Itu wajib ain ya, wajib banget untuk sesuai, itu yang pertama. Yang kedua adalah nggak bekas tabrak teman-teman. Mobil kalau bekas tabrak, kalau nyerempet masih oke ya, misalnya kena panel gitu ya. Kena panel itu nggak apa-apa, masing paling di cat jempol nggak apa-apa. Misalnya, yo barang jempol kalau dibilang jelek ya jelek, cuman resikonya low lah, kecil lah, nggak apa-apa. Kalau dicat gitu masih masih nyaman gitu teman-teman. Kalau udah nabrak, nubruk depan atau belakang atau ya paling resiko depan itu paling resiko. Depan itu kena sesisnya gitu, apalagi kena kaki-kakinya sampai penyok. Itu biasanya nggak senter teman-teman. Jadi makan kanan, makan kiri gitu ya. Jadi mobilnya itu nggak bisa lurus. Ini 120 kemarin terus stang saya teman-teman. Lepas setir ya, lepas setirnya ya 3 detik ya, nggak mungkin lepas setir dari Jakarta ke Cirebon itu enggak ya, ini masih belum otomatis kan, tapi dilepas setir gitu 3 detik 4 detik itu masih lurus, jadi nggak makan, jadi no effort kitanya. Jadi ketika kita nyetir gayanya lebih kecil karena dia nggak makan kanan makan kiri gitu ya, nggak geser kanan geser kiri, karena center nih mobil nggak pernah nabrak. Nggak aku cek ya teman-temannya, silahkan kalau ngecek. Kalau ngecek sendiri datang aja, nggak aku sampaikan di sini. Kalau kata auto inspector tuh ya, itu salah satu, aduh ini nggak center ya, salah satu channel yang bisa diikuti untuk ngecek mobil bekas tabrak. Katanya kan bekas permen karet itu ya, bekas dikunyah itu, permen karet dikunyah. Nah itu bener tuh, jangan sampai beli mobil yang bekas tabrak. Sealernya pasti empuk teman-teman. Sealer bekas, sealer yang bukan pabrik itu biasanya nggak sebagus yang pabrik itu. Nah ini stikernya masih ada, nggak mungkin kalau replace atau repaint itu ininya pasti hilang guys. Lengkap nih, ininya juga masih ada. Ini masih ada. Ini nomor rangkanya. Ini ijazat tuh nomor mesin ya, ijazat nomor mesin. Nah itu teman-teman. Jadi mobil ini oke masih teman-teman, walaupun memang nggak service record teman-teman ya. Ini recordnya terakhir di kilometer 50.000, pokoknya gratis dia record. Terus setelah nggak gratis dia di itu loh, di bengkel-bengkel yang oli itu loh ya, itulah ya teman-teman masih tahu apa bengkelnya. Tapi ya intinya mobil itu kalau diganti oli pasti normal itu, nggak usah servis ya apa-apa. Saya punya mobil baru 200.000 nggak pernah servis ya istilahnya ya, tapi ganti oli rutin teman-teman, ganti oli terus cek ya servis sih namanya, tapi servisnya servis ringan gitu, nggak pernah yang aneh-aneh ke itu. Mahal soalnya teman-teman, mahal banget, mending buat beli popok sama susu kan itu ya.
Kalau harganya mahal kan, kalau diator paling enggak 2 juta, 1,5 juta. Mending beli part sendiri, pasang sendiri. Karena ketika kita servis sendiri, kita bisa tahu kondisi mesin mobil kita, teman-teman ya, cacatnya di mana dan sebagainya gitu. Terus filternya juga saya ganti, saya bisa matiin ya teman-teman ya. Murup terus. Udah. Jadi kayak gitu. Nah, tadi sampai mana sih? Legalitas ya, legalitas. Yang kedua nggak bekas tabrak. Terus yang ketiga nggak bekas banjir, teman-teman. Mobil kalau bekas banjir itu pasti ya, itu wiringnya, electricity-nya pasti ada yang kena gitu. Apalagi kalau kena ECU-nya. ECU kena, selesai sudahlah teman-teman. Ada modul yang rusak ya udah pasti ganti sak blok gini. Karena nggak semua bengkel bisa kasih dandani atau memperbaiki ECU. Susah teman-teman dandani ECU itu. Karena dia kayak motherboard ya, satu kesatuan gitu, ganti semuanya gitu. Ya intinya ada 3 ya teman-teman ya. Legalitas harus oke, itu wajib tuh legalitas. Yang kedua nggak bekas tabrak. Karena resikonya apa bekas tabrak? Resikonya bekas tabrak adalah jadi nggak senter, miring dan sebagainya. Yang ketiga adalah nggak bekas banjir. Bekas banjir itu karatan dan sebagainya itu enggak. Kalau mobil-mobil 3 itu terpenuhi, insya Allah beli aja, tinggal nego harga berapa ya monggo teman-teman. Tapi ada 3 itu yang kena, mending nggak usah, kecuali harganya turun jauh ya, bekas banjir gitu ya. Harganya 1 juta ya, kalau di tawo 30 juta beli nggak apa-apa. Kalau 100 juta tapi tawonya 195 juta ya wah itu rugi, wah parah itu, rugi banget. Jangan lah intinya, jangan beli. Ini mobil oke teman-teman, wah boleh oke terus ya teman-teman ya. Pernya ini pernya, ini shock breakernya rakyat ya mas. Cakram ya, belakang cakram, shocknya nggak ada yang rembes, empatnya nggak ada yang rembes. Aku tanya pemilik sebelumnya, aku beli kan second ya teman-teman ya, belum ganti ya, sejak baru belum ganti, dan saya pun juga belum ganti karena belum rembes teman-teman, dan masih nggak bocor sama sekali, nggak ngebrot lah ya istilahnya, nggak bocor fluidanya. Terus saya pakai juga masih nyaman, nggak gemerutuk gitu ya, masih normal, nggak ganti. Tapi rata-rata shock breaker itu ganti di kilometer ya 80.000 90.000 udah mulai ganti sebenarnya, tapi ini nggak ganti karena Jakarta ya teman-teman ya. Dia di Jakarta, habitatnya Jakarta. Saya pakai ini juga baru juga ya, kilometer saya pakainya di bawah 10.000 lah teman-teman. Saya pakainya itu juga halus, saya nggak gejluk-gejlukan, nggak muatan penuh itu juga nggak. Dipakai di jalan-jalan yang relatif halus lah ya teman-teman. Jadi shocknya juga masih oke. Terus laker-lakernya juga oke, kaki-kakinya oke. Cuman memang link stabilizernya agak goyang, agak kena. Nanti bunyi dikit-dikit ya, dikit-dikit gitu. Link stabilizernya kena. Nanti monggo lah, itu juga bagian dari negosiasi. Mau tak benerin dulu juga oke. Kalau teman-teman yang membenerin juga oke, itu nggak apa-apa, silakan ya teman-teman. Electricity oke ya, ini keyless juga ya. Pakai tombol, ini tak plaster ini. Pakai tombol, jadi kayak mobil-mobil zaman sekarang juga. Terus ini sharing aja nih, kalau teman-teman beli ya, kan mesin ya, cek mesin tadi ya. Matic oke, istilahnya oke. Aku nggak jelasin satu-satu ya, nggak bekas tabrak nggak, nanti silakan cek sendiri. Nah terus ini kalau misalnya starter mesin ya, dari kondisi dingin ya, pagi hari gitu, starter kalau ini jebrot, berarti jebrot itu apa ya, meluap itu ya, muncrat. Itu berarti ada kebocoran kompresi itu ya, kebocoran kompresi dari ruang bakar kan tekanannya tinggi itu ya, masuk ke radiator gitu, masuk ke masuk ke saluran pendingin itu ya, radiator, sehingga naik itu. Ketika naik itu udahlah pasti ada yang rusak itu, gasket-gasketnya atau perpak tuh ya kalau bahasa commonnya ya, perpak atau lem-lemnya. Ini masih oke. Ada videonya ini ya, saya tayangkan ini ya videonya. Oke, sudah. Jadi silakan teman-teman, mobil ini sip gitu ya. Maticnya sip juga, mesinnya sip juga.
pemakaian pribadi, service record gitu ya. Recordku apa ya? Recordku itu saya pakai oli Vastoron, kalau ini Vastoron Gold gitu ya, Vastoron Gold, dan saya selalu ganti di bawah 5.000. 4.500 itu pasti saya ganti. Maksimal tuh 5.000. Maksimal bandel 5.000. Aku udah kasihan kalau udah bawa mobil udah olinya ada di atas 4.500. Ini konsumsi bahan bakar sekali lagi saya jelaskan ya, saya sampaikan berdasarkan fakta ini ya, full to full atau berdasarkan MID apa namanya, display yang di dashboard itu 16,6 itu di tol dengan kecepatan 100 sampai 120 140 lah. Terus di dalam kota dia dapat 15 sekian ya, 15 awal atau 14 akhir itu ya, tergantung pemakaiannya kayak gimana. Kalau dalam kota banget itu ya, misal teman-teman beli bakso, beli mie ayam, terus kecepatannya rendah ya, paling 10 atau 20, muter-muter paling ya 13 akhir atau 14 awal. Irit teman-teman untuk sekelas mobil kayak gini teman-teman. Tongkrongannya oke, mobil ini antep. Ini bukan mobil kaleng-kaleng, antep. Antep itu berat itu ya. Jadi nggak goyang gitu ya. Antep itu daripada ya nggak apa-apa. Nah, ini saya jual di harga 117 juta rupiah nego, pajak panjang. Silahkan nanti kalau teman-teman mau beli, pajaknya masih di bulan Maret 2024 gitu. Ini mau kalaupun nggak tak pakai sendiri masih oke sih. Tak pakai terus nih. Dipakai istri dari rumahnya itu di Purwodadi. Ya kantornya juga Purwodadi gitu. Kilometernya cuma 5 kilo, tiap hari PP 5 kilo, 2,5 tambah 2,5, 5 kilo gitu tiap hari. Ini ya tadi ya, PR-nya link stabilizer istilahnya oblak lah ya, rusak gitu, diganti silakan. Tapi kalau nggak diganti pun juga masih oke, suaranya masih samar-samar teman-teman. Tapi ini rencana mau tak ganti link stabilizernya. Terus yang kedua saya tak pikir mobil tuh nggak mungkin nggak ada kelemahan. Ini repaint ya, ini repaint, tapi wajar, nggak mungkin nggak repaint teman-teman. Nih karet-karet juga retak-retak, wajar. Tapi ya harga segini mobil normal semua dan nggak bekas tabrak, bekas banjir, tinggal pakai normal semua, kulen-kulennya normal, AC-nya normal. Ya monggo sih, lebih monggo sih terkait preferensinya kayak gimana. Tua-tua cuman nyaman, bannya juga oke. Saya bagasi, aduh bagasi harus ini saya tahu remote-nya. Bentar. Ya tak liatin dari itu ya. Nih. Di belakang, aduh ini berantakan banget. Baru jalan-jalan kemarin Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman. Ini Novi Cool teman-teman. Bagasinya ya. Oh. Lebar banget. Ini kalau mau masukin apa ya, telo apa klopo untuk akeh teman-teman. Ini Gavikul. Asli kacanya nggak ada yang pecah. Kalau yang pecah itu biasanya gantinya bukan Toyota ya. Nih Thailand nih. Toyota Motor Thailand .ltd gitu, made in Thailand. Ini airbagnya double teman-teman. Jadi nggak single. Double atau di belakang ada nggak ya? Kurang tahu ya, fitur yang semoga nggak kepake lah. Itu teman-teman. Kaca ini masih bening ya, oke. Pokoknya silakan datang ya teman-teman ya. Aku jual di harga 117 nego karena udah pajaknya juga udah masih panjang. Pajak 2,4 sekian, 2,450 atau berapa ya. Pokoknya di bawah 2,5 lah teman-teman. Tinggal pakai di bawah harian oke. Dan ini nggak rendah-rendah banget teman. Oke, lupa. Ini nggak rendah-rendah banget kok. Ini sama Yaris tipe yang itu juga masih sama itu. Saya pakai di jalan jelek juga nggak ngangsut itu teman-teman ya. Masih oke teman-teman. Silahkan kalau mau datang kontak saya ya teman-temannya di deskripsi nanti. Selainnya tadi 3 kriteria tadi tidak terpenuhi, tidak kena ini ya. Legalitas oke. Tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir. Ini oke semua. Terpenuhi, tidak terpenuhi ya. Pokoknya ini enggak bekas itulah 3 tadi. Tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir,
tidak bekas, istilahnya legalitasnya oke. Nah itu boleh dicek nanti, dokumennya ada semua. Yang jual seneng, pembeli pun juga mesti seneng, itu prinsipnya teman-teman ya. Oke, terima kasih atas atensinya. Silahkan kalau ngobrol-ngobrol nanti di WA aja ya teman-teman. Saya akhiri, semoga teman-teman sehat-sehat, sehat jasmani rohani, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.